Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah, sekarang kita masuk ke Al-Mihwar Ats-Tsalits, ya, tema pembahasan yang ketiga. Sudah pernah kita sampaikan bahwasanya Matan Al-Ajrumiyah itu mengandung 4 tema pembahasan utama. Ada 4 hal utama yang dibicarakan dalam Matan Al-Ajrumiyah ini. Yang pertama tentang Al-Kalam. Kemudian yang kedua tentang al-i'rab. Yang dua hal ini sudah kita bahas di bab-bab sebelumnya. Itu tentang al-kalam dan al-i'rab. Dan yang ketiga tentang al-af'al, tentang fi'il-fi'il. Kemudian yang terakhir nanti tentang al-asma, tentang isim. Ya, maka sekarang insya Allah kita ambil tema yang ketiga ini, yaitu bab al-af'al. Babu al-af'al. Pembahasan fi'il. Al-af'al jamak dari kata fi'il, ya. Innama qaddama babal af'ali. Kenapa Ibnu Ajrum mengedepankan babul af'al dari babul asma? Ini bab fi'il, ya, setelahnya nanti bab isim. Kenapa fi'il duluan? Li'anna aktsaral abwabil lati yadhkuruha. Karena mayoritas bab-bab yang akan disebutkan oleh Ibnu Ajrum nanti mabniyatun 'alal af'al. Ya, mabniyatan 'alal af'al. Dia dibangun di atas fi'il. Maksudnya apa? Perlu kita paham fi'il dulu untuk bisa mengerti isim. Ya, karena menurut sebagian ulama, asal kata dalam bahasa Arab itu adalah fi'il. Taib. Qauluhu al-af'alu thalathatun. Ibnu Ajrum mengatakan fi'il itu ada 3 macam. Madin wa mudhari'un wa amrun. Nahu daraba yadribu idrib. Fi'il itu ada 3. Fi'il madi, mudhari', amr. Ya, madi contohnya doroba, mudhari contohnya yadribu, amr contohnya idrib. Perhatikan kata madin, ya. Madin ini nakis, ya. Asal katanya adalah kalau kita tulis alif lam, pakai alif lam maka nulisnya begini, al-madi. Nah, jadi madin di sini bukan karena majrur, ya. Ini ada pengganti dari dhammah ini. Jadi asal katanya al-madiyu kalau pakai alif lam, tapi kalau tidak pakai alif lam maka jadinya madin. Mana'a min dhuhuriha. Taib. Yakni annal af'ala mahsuratun fi hadhil aqsami tsalatsati allati dzakaraha. Maksudnya bahwasanya fi'il itu mahsurah, terbatas. Bahwasanya fi'il itu terbatas dalam 3 macam, madi, mudhari, dan amr tadi. Qaluhu fal madi, maka kita lihat madi, yang kita kupas satu persatu apa itu madi, mudhari, dan amr. Fal madi maftuhul akhir abadan. Fi'il madi itu pasti fathah harokat akhirnya. Ya, abadan, selama-lamanya. Ya, selama-lamanya dia akan fathah harokat terakhirnya. Itu kumasal fi'il madi. Maftuh artinya dari kata fathah, ya. Misaluhu qoma, contohnya qoma, harokat akhirnya apa? Fathah. Qa'ada, fathah. Intalaqa, fathah. Istakhraja, wa nahwi dzalik, dan seterusnya. Wa qaluhu abadan. Kenapa ditambahkan kata abadan oleh Ibnu Ajrum di sini? Yakni ma lam yattasil bihi dhamiru mutakallimin au mukhatabin. Maksudnya abadan di sini selama dia tidak bertemu dengan dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab. Fa innahu hina idin yakunu akhiruhu sakinan. Karena kalau dia bertemu dengan dhamir mutakallim atau dhamir mukhatab, ya. Tahu ya dhamir mutakallim, ya. Dhamir mutakallim itu ana, nahnu. Dhamir mukhatab itu anta, antuma, antum, dan seterusnya sampai antunna. Maka kalau dia bertemu dengan 2 jenis dhamir ini, mutakallim dan mukhatab, maka dalam kondisi seperti itu akhiruhu sakinan. Harokat akhirnya tidak lagi fathah, tapi berharokat sakin, berharokat sukun. Contohnya dorobatu. Dorobatu. Perhatikan di situ, harokat akhirnya sekarang sukun, ya, ba ini, ya. Nah, tadi kita katakan fathah, ya, tapi karena dia di sini bertemu dengan dhamir mutakallim, ya, tu ini dhamir mutakallim namanya, ya. Maka sekarang dia tidak lagi berakhiran fathah, dia menjadi berakhiran sukun. Darabna berakhiran sukun juga karena bertemu dengan dhamir nahnu. Dhamir nahnu itu namanya dhamir
mutakallim, ana nahnu itu mutakallim. Darabata wa ma asbahuha, dan yang semisal dengannya, darabata, darabati, darabatuma, dan seterusnya. Itu semua harokat ba-nya adalah sukun. Wa kadzalika idza tasala bihi wawu dhamiril ghaib. Begitu juga kalau dia bersambung dengan wawu dhamir ghaib. Dhamir ghaib itu berarti orang ketiga. Fa innahu yakunu akhiruhu madmuman. Maka harokat akhirnya tidak lagi berharokat fathah, tidak lagi berharokat sukun, tapi berharokat madmum, berharokat dhammah. Ya. Nah, contohnya di dhamir hum. Ya, lihat harokat ba-nya di sini. Jadi dhammah dia. Baik. Qauluhu wal amru majzumun abadan, dan fi'il amar itu majzum selama-lamanya. Apa yang dimaksud dengan majzum? Yuridu bil jazam an yakuna mabniyan ala sukun. Maksudnya jazam itu adalah dia mabni ala sukun, selalu pakai sukun di akhirnya. Contohnya idrib, ya, uq'ud, intalik, ini semua kan sukun akhirnya. Idrib, uq'ud, intalik. Wa hadza idza kana akhiruhu harfan sahihan. Tapi kaidah ini hanya berlaku dengan syarat kalau huruf terakhirnya adalah huruf sahih. Apa itu huruf sahih? Ya, selain huruf illah. Huruf illah kan ada 3 ya, alif, waw, dan ya. Maka kalau dia berakhiran selain alif, waw, dan ya, ya baru bisa berlaku kaidah harus berharokat sukun di akhirnya. Wa amma idza kana akhiruhu harfa illah. Sekarang bagaimana kalau huruf terakhirnya adalah huruf illah? Fahuwa mabniyun ala hasfi akhirihi. Menentukan huruf illahnya itu kita lihat dari madi dan mudhari'nya. Idrib misalkan, asal katanya doroba. Kita lihat huruf terakhirnya ba. Ba itu huruf sahih, bukan huruf illah. Berarti sukun dia fi'il amarnya. Nah, tapi kalau dia berakhir huruf illah, contohnya misalkan goza yagzu. Ya, goza yagzu. Kita punya fi'il goza, fi'il madinya. Dan yagzu, fi'il mudhari'nya. Goza yagzu, memerangi. Maka fi'il amarnya ya, adalah mabni ala hasfi akhirihi. Mabni dengan menghapus huruf illahnya. Ugzu. Ya, tidak lagi berakhiran sukun sekarang. Karena apa? Karena hukum asalnya atau fi'il aslinya, goza, itu ada huruf illahnya. Maka sekarang dia tidak mabniun ala sukun, tapi mabniun ala hasfi akhirihi, menghapus huruf terakhir. Contohnya uzu. Ya, kemudian khosya yakhsha, ikhsha. Ini asal katanya khosya yakhsha. Kemudian roma yarmi, irmi. Ya, 3 fi'il ini berakhiran huruf illah, maka fi'il amarnya pun tidak boleh berakhiran sukun, tapi cukup dihapus huruf illahnya saja. Qauluhu wal mudhari'u ma kana fi awwalihi ihdaz zawaidil arba'. Kemudian fi'il mudhari makana fi awwalihi, yaitu yang huruf awalnya adalah salah satu dari az-zawaid al-arba'. Az-zawaid artinya huruf tambahan. Huruf tambahan itu ada 4. Yajma'uha qauluka anaitu wa huwa marfu'un abadan. Dan huruf tambahan dalam fi'il mudhari itu ada 4, yaitu dikumpulkan dalam kata anaitu. Alif, nun, ya, dan ta. Wa huwa marfu'un abadan. Hamzah, hafan ya. Hamzah, nun, ya, dan ta. 4 huruf ini. Jadi fi'il mudhari itu pasti diawali salah satu dari 4 ini. Kalau fi'il madi kan enggak ya. Enggak ada awalannya dia. Wa huwa marfu'un abadan. Dan dia selalu marfu' fi'il mudhari itu. Yakni annal fi'lal mudhari'a. Maksudnya, bahwasanya fi'il mudhari itu maka fi awwalihi ahadu hadhil ahruf al-majmu'ah fi qaulika anaitu. Itu fi'il mudhari berarti adalah fi'il yang salah satu dari 4 huruf ini yang akan mengawalinya nanti. Wahia al-hamzah, pertama hamzah. Ya, di domir apa? Di domir ana. Wa tadullu 'alal mutakallim wahdah. Ini menunjukkan 'alal mutakallim, orang yang berbicara. Nahu a'udzu billah, a'udzu. Ini berarti ini fi'il mudhari ini. A'udzu ini berarti fi'il mudhari karena diawali oleh huruf tambahan a, hamzah. Kemudian nun tadullu 'alal mutakallim wahdahu wa ma'ahu ghairuhu. Ini juga menunjukkan mutakallim, tapi ada tambahan orang lain.
Ya, berarti kalau kita berbicara kemudian orang lain kita ikut juga dalam pembicaraan itu, gunakan nun di situ. Kita terjemahkan dengan nahnu, kita. Ya, contohnya wa nahnu nusabbihu bihamdik. Nah, di sini fiilnya nusabbihu berawalan nun. Dan kami nusabbihu bihamdik, ya, bertasbih memujimu. Awil mutakallim al-mu'azzim nafsahu, atau terkadang nun itu ya tidak selamanya menunjukkan jamak, menunjukkan kita. Kita kan lebih dari satu ya. Tapi terkadang juga untuk menunjukkan mutakallim mu'azzim nafsahu. Mutakallim yang memuliakan dirinya. Ya, mutakalim yang mulia. Jadi orang yang berbicaranya adalah orang yang mulia. Dia memuliakan dirinya dengan menggunakan nahnu. Contohnya, kalau Allah dalam Al-Quran itu dia yang menciptakan sesuatu, dia melakukan perbuatan. Allah melakukan. Allah hanya satu. Melakukan suatu perbuatan, tapi menggunakan nahnu. Bukan berarti Allah ada banyak. Bukan. Itu namanya lil mutakalim al-mu'azzim nafsahu. Contohnya di ayat surat Yasin ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Nuhi, ya, fil mudhari. Kami menghidupkan orang mati. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa-apa yang telah mereka lakukan semasa hidup di dunia. Ya, dua fiil ini adalah fiil mudhari. Fa'ilnya siapa? Nahnu. Nahnu kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia artinya apa? Kami atau kita. Padahal Allah hanya satu. Nah, ini namanya mutakalim mu'azzim nafsahu. Allah memuliakan dirinya sendiri karena memang Allah maha mulia. Ya, jadi dia menggunakan domir nahnu di situ, bukan untuk menunjukkan makna jamak sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang tidak paham dengan bahasa Al-Qur'an. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik, wallahu taala alam bisawab. Natafi bihadzal qadar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.